Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian semua? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dulu. Untuk ketua kelas, silakan bikin doanya. Bersiap berdoa mulai. Selesai. Baiklah, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Darli Sophia. Ya, kita doakan yang tidak hadir itu bisa cepat kembali ke sekolah ya. Nah, baiklah, sebelum itu minggu lalu kita sudah membahas tentang teks negosiasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks cerpen. Ada yang tahu apa itu teks cerpen? Saya. Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan suatu bentuk kuasa aktif replik cerpen, cenderung singkat, padat atau tergantung pada tujuannya yang dibandingkan karya fiksi. Ya benar ya, jadi cerpen itu adalah karya yang dibaca sekali duduk. Sekali duduk itu dibaca sekali langsung baca langsung habis gitu, tidak berbeda dengan novel dan lain-lainnya yang sangat banyak sekali halamannya. Nah, kalau untuk ciri-ciri cerpen ada yang tahu? Atika, apa saja ciri-ciri cerpen? Adapun ciri-ciri dari cerpen secara umum adalah sebagai berikut. Ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti, dan lebih pendek daripada novel. Ya. Panjang karangan kurang dari 10.000 kata. Ceritanya fiktif dan berkelanjutan. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis, hampir dibaca sekali duduk. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Tokoh-tokohnya mengalami konflik pada penyesalan. Benar sekali ya. Nah, adalah apa saja struktur dari teks cerpen? Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, koda. Apa itu orientasi? Pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita maupun pengenalan suatu dalam cerita. Sedangkan abstrak ketika ringkasan inti atau inti cerita dan cerpen abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak jadi masalah. Komplikasi adalah bagian yang membuat masalah komplit dari cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada kalimat. evaluasi. Penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada kalimat mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Apa itu resolusi etika? Penyelesaian masalah yaitu struktur teks mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Koda, pelajaran yang bisa dipetik dan dicerita oleh si pembaca. Ya. Baiklah, nampaknya anak-anak ini kurang bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kurang konsentrasi juga. Nah, untuk itu kita ada sebuah games. Kalau ibu bilang angka genap, kalian diam. Sedangkan jika ibu bilang angka ganjil, kalian bersuara dan menunjukkan saya. Berkata saya, Bu. Apa kalian ngerti? Bella 1. Tidak konsentrasi ya. Kalian bilang kata ganjil, kalian harus bilang saya, Bu. Kalau saya bilang kata genap seperti 2, kalian diam. 3. Saya Bu. Kurang konsentrasi ya Bella, tapi benar. Oke, 5. Ketika 5, saya Bu. 4. 6. 7 Bella. Saya Bu. 9 ketika saya Bu. 7. Saya Bu. 11 ketika 14 Bella. 15 ketika Oke, semua ada konsentrasi ya. Udah semangat lagi nggak belajarnya? Tahu. Bagus. Nah, lanjut adalah apa saja kaidah dari kebahasaan dari teks cerpen. Cerpen juga variasinya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai berikut. 1. Membuat kata sifat yang
kita berlaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosok tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya berubah dan sifat tokohnya lainnya. 2. Membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, misalnya di pagi hari yang cerah di kebun bambu yang rimbun dan dedaunan dan lain sebagainya berikutnya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulis dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memegang bos, bajing, loncat, dan mulut terminal. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perundangan. Baiklah, bagus ya semuanya sudah. Jadi sudah mengerti tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Sekarang ibu ingin kalian membuat kelompok, kemudian kalian analisis ini, kalian cari struktur dan kaidah dari teks cerpen yang ibu bagikan ini. Kan? Kalian pahami juga ya mana teks strukturnya, kemudian ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah teks cerpen secara berkelompok. Untuk tugas analisisnya, sini kumpulkan ke ibu, nanti akan ibu tulis. Nah, selanjutnya kalian berkelompok membuat sebuah teks cerpen, kemudian kumpulkan kepada ibu ya. Sudah selesai? Besok kalian akan mempresentasikan teks cerpen kalian ini. Baiklah, sekian pembelajaran.